kelas 2 meminta jenengan untuk melakukan observasi pelajaran matematika untuk jam ke-3 dan ke-4. Sekarang untuk diobservasi itu Bu Tika, apakah sudah siap pembelajarannya? Insya Allah sudah, Pak. Ya, mari kita cek dulu agar nanti mungkin ada kekurangan selama pembelajaran kita bisa mengatasinya, bisa menyelesaikan masalahnya. Mari kita cek dulu apa-apa yang perlu diobservasi. Ya. Bagaimana RPP-nya nanti untuk persiapan mengajar, apakah sudah sesuai? Kita lihat dulu RPP yang mau digunakan untuk mengajar matematika nanti. Pelajaran matematika karena tematik jadi satu. Ini berarti nanti Bu Tika pada pembelajaran matematika menggunakan materi apa ini? Melakukan penjumlahan dan pemrograman sampai 500, menentukan nilai tempat ratusan bulan satuan. Nah, nanti media yang digunakan Bu Tika apa saja nanti yang digunakan medianya? Kartu bilangan, Pak, kan menentukan tempat ratusan bulan satuan. Kartu bilangan. Jadi kalau saya lihat di sini nanti pembelajarannya Bu Tika menggunakan media kartu bilangan. Di sini sudah ditulis Bu Tika di RPP sini mengenai kartu bilangannya. Belum membuat, nanti kan secara langsung kayak kotak-kotak seperti itu nanti bilangannya. Jadi nanti di dalam RPP itu sebenarnya di sini ada tercantum media dan alat pembelajaran, nanti ditulis. Jadi kita nanti supaya bisa pada waktu pembelajaran bisa melihat apa media kita, apa yang kita gunakan sudah tepat atau apa, nanti kita sebenarnya ditulis di sini di Bu Tika ya. Jadi nanti alat pembelajarannya ditulis, medianya ditulis begitu. Jadi strateginya apa nanti untuk mengajar matematika ini, menerangkan penjumlahan dan pengurangan bilangan ini? Yang digunakan Bu Tika strateginya apa? Ya, tadi yang digunakan nanti ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan pemberian tugas. Nah, ini sebaiknya Bu Tika nanti difokuskan satu saja. Jadi nanti supaya tidak bingung ya. Jadi nanti kalau ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, pemberian tugas ini dilaksanakan bersama-sama, nanti terjadi kebingungan. Sehingga Bu Tika nanti memilih apa yang kira-kira cocok di antara 5 metode yang dirancang oleh Bu Tika tersebut. Demonstrasi sama pemberian tugas ya. Berarti nanti demonstrasi sama pemberian tugas. Jadi nanti RPP-nya ini sudah baik ya. Nanti yang kekurangan-kekurangan tadi itu dilengkapi ya. Soalnya nanti agar mudah untuk melaksanakan pembelajaran. Ya, di samping itu Bu Tika sudah mempersiapkan yang lain, mungkin KKM yang akan dicapai dalam kegiatannya pembelajaran matematika dalam KD tadi, yang sesuai KD itu berapa Bu Tika yang disampaikan, mana KKM-nya? Jadi untuk pembelajaran ini KKM-nya 73. Berarti KKM yang diambil nanti Bu Tika itu 73. Berarti nanti dalam matematika ini mengambil KKM 73. Nah, kemudian kisi-kisi soalnya sudah dipersiapkan nanti dalam pembelajaran. Kisi-kisinya ini kisi-kisi soal yang juga sudah dipersiapkan. Saya lihat dulu Bu Tika. Ini kisi-kisinya ya, ini sudah sesuai ya. Mungkin nanti perlu diperbaiki ya. Jadi dalam kisi-kisi itu disesuaikan dengan KD-nya harus tepat agar nanti tidak ya menyimpang dari apa yang kita ajarkan. Itu ya, berarti kisi-kisi sudah dipersiapkan. Kemudian soal evaluasinya bentuknya bagaimana nanti? Ya. Apakah tulis, lesan gitu? Menggunakan tes tulis saja. Jadi nanti soalnya berapa yang digunakan? 10 soal. Berarti menggunakan soal 10 ya. Jadi Bu Tika nanti dalam soal evaluasi yang diujikan 10 butir soal ya. Ini sudah disesuaikan dengan KD yang ada? Sudah ya, berarti sudah sesuai ya. Kemudian untuk mempersiapkan program perbaikan, mungkin anak-anak nanti kan ada yang bagus nilainya, ada yang jelek ya. Itu sudah dipersiapkan untuk program-program perbaikannya? Sudah.
yang mana kira-kira yang digunakan nanti. Oh ini ya, ini program perbaikan. Nah, nanti ditulis di sini disesuaikan, kemudian mana anak-anak yang tidak bisa itu di soal keberapa itu nanti dievaluasi ya, kemudian dianalisis. Setelah nanti soal-soal diujikan itu perlu dianalisis, sudah dipersiapkan analisisnya, berarti kolom-kolomnya sudah disesuaikan, nanti diisi ini hasilnya nanti ya Bu Tika ya, di sesi nanti sesuai anak nanti yang di bawah KKM berapa, yang di bawah KKM harus melaksanakan perbaikan, kalau yang di atas KKM harus diadakan pengayaan. Nah pengayaan ini bisa menggunakan tugas-tugas, tidak harus mengerjakan soal, bisa tugas-tugas bisa dilaksanakan nantinya, tapi harus sesuai dengan KD yang ada, jadi tidak ada penyimpangan nanti ya, sudah disiapkan. Kemudian untuk yang lain nanti bisa kita program juga di kelas nanti yang lain ya, sambil kita jalan melihat pembelajarannya Bu Tika di kelas, itu nanti bisa dilengkapi apa kekurangan-kekurangan dalam pengajarannya nanti ya. Untuk observasi sekarang ini nanti Bu Tika difokuskan ke mana itu, ke apa yang harus saya observasi itu, apakah ini sudah lengkap pembelajarannya, sudah lengkap, ini sudah ada semua. Nanti yang di dalam kelas itu yang perlu saya observasi itu difokus kemana? Masalah cara saya mengajar, metode yang saya gunakan, alat dan bahan yang saya gunakan. Oh, berarti kita yang diobservasi bagaimana cara penggunaan metodenya, apakah nanti sesuai apa tidak begitu. Kemudian medianya apakah sudah sesuai atau pas dengan yang diajarkan begitu. Ya, berarti nanti kategori observasi ini nanti saya fokuskan dalam pembelajaran di kelas, yaitu masalah alat peraga dan media pembelajaran. Ya, di samping itu nanti juga saya akan melihat ya yang lain-lain, insya Allah nanti akan membantu Bu Tika dalam pembelajaran berikutnya. Ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan oleh Bu Tika sebelum melaksanakan nanti. Iya Pak, ini saya mau tanya tentang pembuatan analisis butir soal itu Pak. Kan ada analisis soal, ada juga analisis butir soal. Ya, nanti yang bedanya itu apa? Terus bentuknya bagaimana? Ya. Yang analisis butir soal itu. Nah, analisis butir soal nanti itu soalnya kan 10 soal. Iya. Itu nanti bisa ditulis begini ya. Nah, ini dibuatkan kolom seperti ini beri nama, nomor ya, nanti ya nama ini tulis namanya, kemudian ini soal yang diujikan, ada soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi nanti dalam tiap soal ini misalkan ini nama 1 namanya Zazira, kok ini salah di nomor 1, kemudian orang nomor 2 kok salah lagi, nanti kita evaluasi berapa kesalahan yang ada di nomor 1 ya. Jadi nanti kita kategorikan dalam soal itu, ada soal apa itu sulit ya, sangat sulit dulu ya, sangat sulit, kemudian sedang, soal itu berarti sedang, kemudian soal itu apa tadi baik mungkin ya, mudah, jalan soal itu mudah sama dengan baik, sangat mudah, nanti akan kita jumpai soal seperti itu. Jadi ada 5 kategori, yaitu yang pertama tadi sangat sulit, kemudian sulit, sedang, kemudian mudah dan sangat mudah. Jadi kita kategorikan itu dalam soal ya. Nanti soal-soal yang mudah itu bisa kita ubah nanti dalam pembelajaran itu, berarti ini soal ini terlalu mudah untuk anak-anak, berarti anak itu sudah memenuhi nanti. Kalau sudah kelihatan soal itu terlalu mudah, ini kok terlalu sulit, berarti kita dalam membuat soal itu anak-anak belum memahami. Itu termasuk nanti kita bisa kekurangan-kurangan bisa kita lalui, kita kerjakan ya. Tambah-tambah itu mungkin sudah, mungkin cukup Pak. Yang lain nanti bisa kita jalan di kelas ya. Ya, mari kita melaksanakan mungkin observasi, saya bisa melihat pembelajarannya Bu Tika di kelas.